I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, this one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmatnya dan taufiknya, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa tetap di atas petunjuk agamanya dan mengamalkannya sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan masih kajian kita dari kitab Al-Arba'una Haditsan fi As-Sibyan, 40 hadis seputar anak-anak yang berkaitan dengan hukum dan adab-adab yang berkaitan tentang anak-anak. Dan masih kita di hadis yang kedua tentang mengajarkan dan mendidik anak-anak tentang tauhid dan juga sunnah, dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai di poin faedah yang atau poin pembahasan hukum dan adab yang ke-11, dan kita melanjutkan di poin yang ke
12. Muallif menjelaskan yu'allamu sibyanu at-tauhid wa sunnata ala tariqi atau ala tariqati salafis salih ahlul hadithi wal athari. Anak-anak tersebut diajarkan tentang tauhid dan juga tentang sunnah sebagaimana pemahaman para salafus salih dan juga sebagaimana pemahaman ahlul hadits wal athar, sehingga di dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak tentang tauhid dan juga tentang sunnah bukan hanya sebatas pemahaman ustadznya, pemahaman gurunya, pemahaman syekhnya ataupun pemahaman gurunya saja, namun haruslah diajarkan anak-anak tersebut tentang tauhid dan juga tentang sunnah sebagaimana yang telah dipahami olehnya para salafus saleh, para ahlul hadis yang mereka senantiasa menegakkan sunnah Nabi SAW sebagaimana petunjuk yang benar. Wa yutadarraju ma'ahum fit ta'lim, kemudian di dalam mengajarkannya ditempuh dengan tahapan-tahapan. Fayabda'u ma'ahum bil masail al-muhimmah, maka dimulai dalam mengajarkan kepada mereka permasalahan atau pembahasan yang sangat penting, allati la yasa'ul muslimu jahluha, yang dimana tidak ada luang atau kesempatan, tidak ada peluang kembali bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya, yaitu perkara yang harus oleh seorang muslim untuk mengetahuinya dan memahaminya, sebagaimana kal usulis tsalatsa, tentang pembahasan al-usul ats-tsalatsa, tiga landasan pokok seorang muslim, yaitu di mana seorang muslim diajarkan untuk mengenal siapa Rabbnya, mengenal siapa nabinya, dan mengenal apa agamanya. Dan ini merupakan perkara yang sangat mendasar bagi seorang muslim, apalagi seorang anak-anak ketika dia hendak tumbuh dalam agamanya, maka perlu sekali untuk mengajarkan mereka poin-poin yang sangat mendasar dan penting tersebut. Kemudian juga mengajarkan mereka tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan? Rukun iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, kemudian iman kepada para nabi, kemudian selanjutnya yang kelima, iman kepada hari akhir, menanamkan kepada mereka tentang keimanan terhadap hari akhir, dan yang keenam, iman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Maka ini perlu dijelaskan secara mendasar supaya mereka mengetahui dan memahaminya. Kemudian selanjutnya mengajarkan kepada mereka tentang rukun Islam, syahadat beserta maknanya, salat, bagaimana tuntunan dan petunjuknya yang benar, kemudian zakat, puasa, dan yang kelima yaitu haji. Kemudian juga mengajarkan mereka tentang al-ihsan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pengawasannya dan mengetahui semua gerak-gerik dan perbuatan hambanya, sehingga ketika dia beribadah dan menjalankan ketaatan, maka dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pengawasan dan penglihatannya. Kemudian mengajarkan mereka tentang di mana Allah, tentang ketinggian Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, berada di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya,
wa ghairuha minal masail allati yahtaju ilaiha as-sighar, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak agar mereka mengetahuinya dan mempelajarinya. Fa ta'allamunaha, sehingga mereka mempelajarinya. Wa yutalattafu ma'ahum fit ta'lim, dan hendaknya ketika memberikan pelajaran dan pengajaran kepada mereka, kita mengajari mereka dengan cara yang halus atau cara yang lembut. Fatujlabu lahumul kutubun nafi'ah min kutubi ahli sunnati fi sunnati wal i'tiqad allati tunasibu marahil a'marihim wa tafkirihim. Kemudian dicarikan untuk mereka kitab-kitab yang bermanfaat dari kitab-kitab ahlus sunnah yang berkaitan tentang pembahasan sunnah, yang berkaitan tentang masalah keyakinan akidah yang sesuai, yang cocok dengan marhalah mereka, tahapan mereka, tahapan usia mereka dan pemahaman pemikiran mereka, sehingga tidak boleh bagi kita untuk sembarangan memberikan dan mencarikan kitab-kitab yang dijadikan panduan untuk pembelajaran anak-anak, sehingga mereka sejak awal dibimbing dan diarahkan di atas petunjuk pemahaman yang benar. Kemudian mu'allif mengatakan kakutubi Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan masalah tauhidul ibadah, wa kutubi ahli hadits fil asma'i was sifat, begitu juga kitab-kitab ahlul hadis tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, allati taduru 'ala al-itsbati bil ayati wal ahadits wal athar min ghairi ta'wilin wala tamsilin wala tafwidin, yang dimana kitab-kitab mereka berpijak pada menetapkan apa yang ditetapkan padanya, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, serta apa yang telah tetap padanya athar dari para sahabat Rasulullah SAW, tanpa menakwilkan, tanpa menyerupakan, dan tanpa menyandarkan maknanya dan lafadznya. Sehingga dengan seperti ini anak-anak mulai diajarkan tentang pemahaman yang benar sebagaimana pemahaman salafus saleh. Wa yujannabu sibyan kutubun wa masailu ahli kalam fil i'tiqadi wa ghairiha, dan hendaknya para orang tua mulai memfilter dari kitab-kitab atau mencari, tidak memberikan kitab-kitab yang di sana berisi tentang keyakinan atau pembahasan-pembahasan yang di sana ada pemikiran-pemikiran dan pemahaman dari ahlul kalam atau yang lainnya. Wa yuhadzaruna minha ashadda tahdhir, dan anak-anak harus diperingatkan dari kitab-kitab yang beragam, yang macam-macam, yang isinya banyak tak jelasnya. Kama kana salafus salih yuhadziruna minha, sebagaimana para salafus salih mereka pun telah memperingatkan anak-anak mereka dari kitab-kitab ahlul kalam. Di antaranya, fa innaha masailu mu'aqqadah la tudrikuha uquluhum, karena kitab-kitab ahlul kalam itu kitab yang masih belum bisa dijangkau oleh akal mereka. Wala tu'awidu alaihim illa bisyarri wasyakki fid din, dan tidaklah mereka mampu untuk bisa memahaminya kecuali akan menimbulkan keburukan, keraguan dalam agama mereka. Sehingga orang tua diharuskan untuk mencarikan kitab-kitab yang sesuai, yang tepat, dan tidak mengandung pada kitab-kitab yang diberikan tersebut ada kitab-kitab dari isi kandungan yang ada banyak penyimpangan, ada perkara-perkara yang menyelisihi dari petunjuk dan pemahaman yang benar,
yang padanya dipahami oleh para salafus saleh. Qala Ali bin Abi Thalib rahimahullah ay radhiyallahu anhu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, haditsun nasa bima ya'rifun, ajarkanlah hadis kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian senang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya didustakan? Karena sebab kita mengajarkan kepada anak-anak atau kepada manusia perkara yang akal mereka tidak sanggup untuk mencernanya dan memahaminya, sehingga dibutuhkan memang kejelian pemahaman dalam menyampaikan pembahasan agama ini kepada manusia, khususnya kepada anak-anak. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatun. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah engkau mengabarkan kepada satu kaum satu hadis yang tidak sampai kepada akal dan pemahaman mereka tentang hadis tersebut, melainkan bisa menjadi sebab bagi sebagian mereka fitnah, melainkan apa yang tidak mereka pahami atau apa yang tidak jelas bagi mereka tentang apa yang disampaikan, ini akan bisa menjadi sebab fitnah. Sehingga pengajaran dan penjelasan kepada anak-anak disesuaikan dengan fase tahapan pemikiran mereka. Qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, yanbaghi lil alimi an yakuna bimanzilati at-tabbakh al-hadhik ya'malu likulli qaumin ma yashtahuna min at-ta'am, wa kadzalika yanbaghi lil alimi an yuhadditha kulla qaumin bima tahtamiluhu qulubuhum wa uquluhum minal ilmi. Seharusnya bagi setiap alim, dia seperti seorang koki atau tukang masak yang ahli, yang pandai, yang dimana dia melakukan atau memasak untuk setiap kaum sesuai dengan pesanannya, memasak makanan sesuai dengan pesanan mereka dan sesuai dengan lidah mereka. Wa kadzalika yanbaghi lil alim, begitu juga bagi seorang alim, seorang ahli ilmu, an yuhadditsa kulla qaumin, hendaknya dia berbicara kepada setiap kaum ketika dia menjelaskan kepada satu kaum, bima tahtamiluhu qulubuhum wa uquluhum, yang bisa dicerna dan dipahami oleh hati mereka dan akal mereka dari ilmu yang disampaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidaklah setiap ilmu yang disampaikan itu bisa diterima. Namun haruslah ilmu yang disampaikan disesuaikan dengan tahapan cara berpikir dan pemikiran atau akal mereka. Qala al-Marwazi rahimahullah, berkata Imam al-Marwazi rahimahullah, sa'altu Aba Abdullah ay al-Imam Ahmad an syai'in min amril adli faqala la tas'alu an hadha fa innaka la tudrikhu. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, tentang sesuatu dari perkara keadilan. Faqal, maka beliau menjawab, janganlah engkau bertanya tentang perkara ini, karena sesungguhnya engkau tidak sanggup untuk memahaminya. Kata beliau, mungkin pada saat itu belum sampai, belum sanggup. Nanti akan engkau pahami, gitu maksudnya. Kemudian juga berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amali kunu rabbaniyina
Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang beliau membawakan bab tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-79 yang Allah katakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Dan dikatakan bahwasanya makna ar-rabbani alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Dan yang dimaksud ar-rabbani adalah orang-orang yang mendidik dan mengajarkan kepada manusia yang dimulai dari ilmu yang paling kecil, maksudnya dimulai dari ilmu yang paling ringan, qabla kibarihi, sebelum ilmu yang paling berat, sebelum ilmu atau pembahasan ilmu yang besar. Maka dimulai dari pembahasan yang ringan, yang mendasar, yang fondasi dulu. Dan inilah yang seharusnya ditempuh oleh setiap para guru, para ustadz, para pendidik khususnya. Dan bagi siapa saja yang mendidik anak-anak, tidak peduli itu mereka yang mendidik dari, apalagi yang mendidik mulai dari usia-usia tarbiyatul atfal, mulai anak-anak TK, kemudian masuk naik lagi ke level usia ibtidaiyah atau SD. Maka ini anak-anak yang akal mereka belum sanggup untuk memahami pembahasan yang besar dalam agama ini, tapi diajarkan kepada mereka materi atau pembahasan yang sangat dasar dan pondasi yang itu akan menjadi pondasi bagi mereka dalam ilmu mereka. Kemudian muallif menjelaskan peringatan, ada peringatan dari muallif, laqad ghasya sahibu kitab tarbiyatul aulad fil Islam. Beliau menyampaikan bahwasanya penulis dari kitab tarbiyatul aulad fil Islam, di mana penulis menyampaikan masukan, usulan dan nasihat untuk kaum muslimin, kepada para orang tua, kepada para pengajar, dengan menganjurkan mereka untuk mengajarkan anak-anak kitab-kitab sebagian orang-orang yang menyimpang dan sesat. Dari orang-orang yang menyimpang, baik itu dari orang-orang yang kelompok-kelompok yang menyimpang atau ahlul kalam, al-mukhalifin li ahli sunnati fi masail sunnati wal i'tiqad, yang mereka menyimpang dari ahlu sunnah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sunnah dan keyakinan. Faqad iqtaraha alaihim tadrisu auladihim fil marhalatil ula min marahil ta'limihim. Di antara masukan, anjuran yang beliau sampaikan, penulis ini dari penulis kitab Tarbiyatul Aulad menganjurkan untuk mengajarkan anak-anak mereka di periode awal marhalah yang pertama, mengajarkan anak-anak kitab yang bernama Al-Aqaid, yaitu tulisan dari seorang yang memiliki pemahaman dan pemikiran yang menyimpang yang bernama Hasan Al-Banna. Sedang dia orang ini punya pemikiran tasawuf, pemikiran khawarij dan yang semisalnya. Alladzi sara fi kitabi hadza ala aqidati ahli at-tafwid wal ilhad alladzi yaqulu anha Syekhul Islam Ibn Taimiyah innaha syarru aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Yang dimana dalam kitab ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwasanya kitab beliau ini atau kitabnya ini berisi perkataan-perkataan atau berisi seburuk-buruk perkataan dari ahlul bidah dan ahlul ilhad, yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam dengan makhluknya. Dan juga beliau menasihatkan dengan kitab yang lainnya, seperti Kubra al-Yakiniyat al-Kauniyah yang ditulis oleh seorang sufi yang bernama Al-Buti. Begitu juga penulis menasihatkan kitab Allahu Jalla wa'ala atau Allahu Jalla Jalaluhu, dan ini penulis
memiliki keyakinan akidah Sufi Asy'ari yang bernama Said Hawa, yang kitabnya ini dipenuhi dengan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif, dan menyeru dan mengajak kepada kesyirikan dan mengajak kepada keyakinan akidah Asy'ariyah. Maka ini tidak seharusnya dan tidak sepatutnya bagi seorang pendidik, seorang penulis, seorang pengajar, seorang ustadz atau para orang tua untuk memberikan kepada anak-anak mereka kitab-kitab dari ahlul bidah, kitab-kitab, buku-buku yang ditulis, yang dikarang oleh orang-orang yang tidak jelas pemahamannya dan pemikirannya, yang mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ahlu sunnah, seperti pemahaman sufi, tasawuf, pemahaman tarekat, pemahaman syiah, pemahaman asy'ariyah, akidah asy'ariyah, dan yang lainnya. Maka tidak sepatutnya bagi orang tua untuk memberikan buku-buku yang semisal tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang ke-13, muallif menjelaskan poin tentang yu'allamus sibyanu ma dalla alaihi hadzal hadits min ma'anin wa dalalatin fa innahu yatadhammanu wasaya 'azimatin wa qawaida kulliyatin min ahammi umurid din wa ajalliha. Hendaknya anak-anak tersebut diajarkan apa yang disebutkan dan apa yang ditunjukkan padanya hadis ini dari makna-makna dan juga dalil-dalil yang terkandung berupa wasiat yang sangat agung dari Nabi SAW. Dan ia juga merupakan kaidah yang menyeluruh tentang perkara yang sangat penting dalam agama ini dan yang sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasayati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis wasiat Nabi kepada Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, wa qad ishtamalat hadhihi al-wasiyatul 'azimah al-jami'ah ala hadhihi al-umuril muhimmati kulliha. Di mana hadis yang mulia ini mengandung padanya wasiat yang sangat agung yang mencakup perkara-perkara yang sangat penting ini, mencakup semua perkara-perkara yang sangat penting ini. Fa in hafizal 'abdu lillahi azza wa jal maka sesungguhnya apabila seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mungkin seorang hamba mampu dan bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benar, maka seorang hamba yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjaga makhluknya, Allah lah yang menjaga hambanya. Maka yang disebut dan yang dimaksudkan dengan hafizul abdu fa in ihfadillah, di sini jagalah Allah, dari sabda Nabi, yang dimaksudkan adalah hifdzu hududihi wa mura'atu huquqihi, yaitu seorang hamba hendaknya dia menjaga batasan-batasan Allah berupa perintah maupun larangan. Maka seorang hamba hendaknya dia menjaga perintah Allah dan larangannya, perintahnya dengan menjalankannya, larangannya dengan ia berusaha untuk meninggalkannya, dan memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana seorang hamba hendaknya dia menunaikan kewajibannya dengan menjalankan dan memberikan ibadahnya yang ia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Wa huwa haqiqatu ibadatihi, dan itu adalah hakikat dari menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa awwalu ma suddirat bihi hadhil wasaya. Inilah yang pertama kali muncul dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rattaba ala dzalika hifdzullah li 'abdihi, yang dimana siapa yang menjaga batasan Allah dan memberikan perhatian atau menjaga tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan ibadahnya semata hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan penjagaan untuknya. Dan ini merupakan wasiat yang sangat agung, di mana menumbuhkan keyakinan pada seorang hamba, khususnya untuk anak-anak. Apabila engkau senantiasa berusaha menjaga perintah Allah, meninggalkan larangannya, dengan menegakkan perintahnya, menegakkan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan penjagaanmu. Dan ini menumbuhkan athiqah, kepercayaan diri, keyakinan kepada Rabbnya, dan mengajarkan kepada anak-anak juga supaya mereka tidak bergantung kepada makhluk, bahkan kepada orang tuanya, karena orang tua tidak bisa mampu dan tidak bisa memberikan manfaat untuknya sedikit pun. Wa huwa nihayatu ma yatlubuhul 'abdu min rabbih wa yuriduhu minhu, dan ini adalah puncak dari permohonan dan permintaan seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu agar Allah memberikan penjagaan kepadanya. Maka apabila seorang hamba sudah tertanam dalam hatinya keyakinan, apabila dia berusaha menjaga batasan Allah, menjaga haknya Allah, memperhatikan haknya Allah dengan senantiasa memberikan ketaatannya, ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak memalingkannya kepada selain Allah, maka dia yakin bahwasanya Allah lah yang akan memberikan penjagaan untuknya, maka dia akan semakin kuat, kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma aqaba dzalika bi dzikri ta'arrufi ila Allah fir raha. Kemudian dilanjutkan setelahnya menyebutkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di kala sendiri. Wa annahu muqtadin li ma'rifatillahi li 'abdihi fi syiddah. Yang ini mengharuskan seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kondisi mendesak, di dalam kondisi yang sempit, dia tetap berusaha untuk mengingat dan berzikir kepada Allah, menjaga batasan-batasannya. Wa hadza min tamami hifdzillahi li 'abdihi. Jadi ketika seorang hamba mengenal Allah di saat lapang, maka Allah akan memberikan penjagaan untuknya atau mengenalnya di saat sempit. Dan ini merupakan puncak kesempurnaan penjagaan Allah juga diantaranya kepada hambanya. Wa dakhilun fihi illa anna halata syiddah lima kana al-'abdu muttarrina fiha ila man ya'rifuhum wa yufarriju anhum. Melainkan kondisi yang mendesak, kondisi yang sempit bagi seorang hamba ini menunjukkan bahwasanya dia betul-betul dalam kondisi atau keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan, bantuan orang-orang yang bisa mengenali dan memahami kondisinya serta memberikan bantuan kepadanya. Khussat bidzikri li hadzal ma'na, dan ini dikhususkan untuk disebutkan karena untuk makna ini yang terkandung dalamnya. Wa fi hadhil halah yukhallisul musyrikuuna ad-du'a lillahi wahdahu wa yufarridunahu bis-su'al wat talabi li'ilmihi annahu la yakshifu ad-darr
siwahu subhanahu. Dan dalam kondisi sempit tersebut telah disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengikhlaskan doa-doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan mereka mengesahkan Allah dalam doa mereka ketika mereka dalam kondisi sempit. Mereka memohon hanya kepada Allah karena mereka tahu bahwasanya hanya yang mampu bisa untuk menghilangkan kesempitan, bahaya, keburukan tersebut, tidak ada yang mampu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Thumma yu'awidunahu aw thumma ya'uduna inda kashfi dzurri anhum ila syirki. Kemudian mereka kembali lagi ketika mereka telah hilang padanya kesempitan tersebut kepada kesyirikan. Kama dzakara subhanahu wa ta'ala dzalika anhum fi mawadhi'a min kitabihi wa dhammahum alaihi. Dan hal ini telah Allah sebutkan dalam kitabnya dan Allah pun mencela perbuatan mereka. Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam bi mukhalafatihim fi dzalika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menyelisihi mereka dalam hal itu. Bitta'arrufi ila Allah fi halatir rakha, dengan senantiasa mengenal Allah, mengingat Allah dalam kondisi lapang, yaitu dengan senantiasa mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah kita hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bi ta'atihi wa taqarrubi ilaihi, dengan senantiasa mentaati dan mendekatkan diri hanya kepada Allah, liyujiba dzalika ma'rifatuhu lahum fi syiddah, yang mengharuskan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingat dan memberikan pertolongan kepada mereka pada saat kondisi susah dan sempit. Wa kasfiha anhum, dan Allah yang akan menghilangkan kesempitan mereka dari mereka. Thumma aqaba dzalika bi dzikri ifradillahi bis-su'ali wa ifradihi bil isti'anati. Kemudian sesudah itu Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, yang di sana wasiat untuk semua, agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam permintaan dan doa mereka, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mereka meminta perlindungan dan pertolongan bil isti'anah, yaitu manakala mereka memohon yang apa mereka butuhkan, maka mereka hanya meminta kepada Allah, meminta tolong pun hanya kepada Allah. Wa dzalika yashtamilu hala syiddati wa hala rakha, dan hal ini masuk padanya kondisi sempit atau kondisi lapang. Tsumma dzakara ba'da hadza kullih al-aslul jami'. Kemudian sesudah menyebutkan ini semuanya, Nabi SAW menyebutkan pokok yang mencakup al-aslul jami', pondasi yang menyeluruh, pondasi yang mencakup semua perkara. Alladzi yubna alaihi hadhil matalib, yang dibangun di atasnya semua permintaan atau permohonan ini. Wa huwa tafarrudullahi subhanahu wa ta'ala bidzurri wan naf'i, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan madarat atau memberikan manfaat, wal ata'i wal man'i, yang memberi atau yang mencegah atau menghalangi. Wa annahu la yusibul 'abdu min dzalika kullih illa ma sabaqa taqdiruhu wa qada'uhu lahu, di mana seorang hamba tidaklah akan menimpa padanya dari madarat atau manfaat, mendapatkan rezeki atau terhalang darinya, kecuali apa yang telah tetap padanya, ketetapan takdir yang Allah telah tetapkan atau tuliskan untuknya. Wa annal khalqa kullahum ajizuna an isali naf'in aw dhurrin ghairu muqaddarin fil kitabis sabiq, di mana makhluk semuanya seluruhnya tidak akan mampu untuk bisa memberikan manfaat
atau tidak akan mampu bisa memberikan madarat kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam takdirnya yang ada di Lauhul Mahfuz, yang Allah telah tetapkan dan catat 50.000 tahun sebelum penciptaan. Dan ini wasiat yang sangat agung yang harus pula diajarkan dan dipahamkan kepada anak-anak, supaya mereka kadang ketika mereka memiliki permintaan atau menginginkan sesuatu tidak tergesa-gesa dan tidak memaksakan apa yang dia inginkan, dan supaya mereka bersabar dari apa yang mereka inginkan untuk mendapatkannya. Wa tahqiqu hadza yaqtadi inqita'ul 'abdi 'an at-ta'alluq bil khalq, yang dimana wujud dari konsekuensi ini semuanya, seorang hamba akan terputus dari berharap dan bergantung kepada makhluk, dan dia hanya akan menggantungkan harapannya, permohonannya, permintaannya, perlindungannya, pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Wa an su'alihim wasti'anatihim wa rajaihim, dari meminta kepada makhluk, dari meminta bantuan, pertolongan kepada makhluk, berharap kepada makhluk untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Dan mereka hanya menggantungkan permintaan, pertolongan dan harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufuhum min isali dzarrin, dan tidak lagi mereka merasa takut kepada makhluk bahwasanya mereka bisa memberikan madarat. Dan dari apa? Dan dari merasa takut kepada makhluk yang mereka akan yang akan memberikan madarat kepadanya, yang dimana makhluk tidak akan mampu bisa memberikan madarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam takdirnya, sehingga dia pun bergantung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au man'i naf'in, atau mencegah manfaat. Wa dzalika yastalzimu ifradullah Subhanahu wa taala, yang demikian ini mengharuskan seorang hamba dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaatinya, wal ibadati aidan, dan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan ibadahnya hanya kepada Allah sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa an tuqaddama ta'atuhu ala ta'atil khalqi kullihim jami'an, dan menumbuhkan, menanamkan kepada anak-anak, kepada seorang hamba, agar kita mendahulukan ketaatan kita kepada Allah atas ketaatan kita kepada makhluk, siapapun mereka, seluruhnya, siapapun. Maka sejak kecil telah ditanamkan kepada anak-anak tersebut supaya mereka mendahulukan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketaatannya kepada seluruh makhluk semuanya. Wa an yattaqiya sukhtahu walau kana fi sukhtil khalqi jami'an, dan dia membentengi dirinya dari kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengharuskan dia dibenci oleh seluruh makhluk. Maka tertanam dan akan tertanam di dalam hati dan dalam diri seorang hamba, seorang anak, sejak kecil dia hanya takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada kemurkaannya makhluk, kebenciannya makhluk.
sehingga dia akan terbiasa untuk jujur dalam setiap perbuatan mereka, dalam setiap perkataan mereka. Karena kejujuran di usia anak-anak itu sangatlah penting dan sangatlah besar sekali perannya dalam pertumbuhan mereka. Karena apabila anak-anak itu sudah terbiasa dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka untuk berbohong, maka mereka akan sangat mudah sekali untuk berbohong dalam ucapan dan perbuatan mereka. Kemudian poin yang ke-14, mu'allif menjelaskan fil hadithi bayanu ma kana alaihi sibyanus sahabah, penjelasan tentang bagaimana anak-anaknya para sahabat Nabi SAW. Minal adabir rafi, yang dimana pada mereka itu adab yang sangat tinggi sekali. Sopan santunnya itu sangat luar biasa. Wa husnu mukhatabatil kabir, bagusnya sikap mereka dalam bersikap kepada orang yang lebih tua, lebih besar dari mereka. Fabnu Abbasin, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lima qala lahu ya ghulam biqaulihi labbaik. Abdullah bin Abbas ketika menjawab panggilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan wahai anak kecil, maka beliau mengatakan labbaika ya Rasulullah, dengan senang hati, dengan sepenuh hati menerima panggilanmu. Tsumma arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'lima, kemudian Nabi baru menyampaikan pelajaran kepadanya. Fa ajabahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lahu mubayyinan raghbatahu wa hirsuhu 'alal ilmi biqauli bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi menawarkan untuk diajarkan kepada Abdullah bin Abbas pelajaran, dan Abdullah bin Abbas pun menanggapi dengan ucapannya dan keinginannya, semangatnya, kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu dengan mengatakan dan mengucapkan bala ya Rasulullah, ya silahkan wahai Rasulullah, kami sangat senang sekali untuk menerima penjelasan darimu. Wa fi lafdhin inda Hanad fi zuhdi bala fidaka abi wa ummi, dan ini menunjukkan kesantunan mereka, ketinggian adab mereka terhadap orang yang lebih tua dari mereka. Thumma ansata wastama'a li kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuqati'hu. Kemudian beliau pun diam mendengarkan ucapan yang dijelaskan oleh Nabi dan tidak memutus perkataan. Dan ini merupakan adab yang sangat tinggi. Yang hendaknya setiap orang tua pun mulai memberikan perhatiannya untuk mendidik anak-anaknya, supaya jangan sampai anak-anak tersebut ketika ada orang tua memanggil, mereka menanggapinya dengan tidak pantas, tidak wajar, atau dengan cemberut dan yang semisalnya. Begitu juga ketika ada orang tua atau orang yang lebih besar, orang yang lebih tua darinya berbicara, agar untuk diam dan tidak memotong pembicaraan, diam, mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan. Maka ini adab yang sangat tinggi sekali yang diajarkan dan yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh muallif, al-khamis asyar, di antara poin dari adab dan hukum dari hadis yang kedua ini, yaitu poin yang ke-15, fil hadithi dalilun ala jawazi irdafis sabiyyi ala dabah, dalil tentang bolehnya membonceng anak-anak di kendaraan, di tunggangan, di motor, di sepeda atau di mobil,
Maka ini di antara anjuran yang dengannya itu dijadikan sebagai kesempatan momen untuk memberikan beberapa pelajaran agar mereka lebih siap untuk mendengarkan dan menerimanya, yang dengannya bisa kita ambil faedah ketika orang tua sedang santai kemudian ngajak beberapa anaknya atau salah seorang anaknya dibonceng, kemudian ditanya tentang kondisinya, yang dengannya dia sampaikan beberapa petuah, nasihat agar bisa dijadikan perhatian dan dipegang agar dia mengingatnya dan menjaganya. Maka itu bisa diamalkan dan juga bisa dipraktekkan untuk kita semuanya. Ini mungkin wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh muallif dari hadis yang kedua ini memberikan faedah yang besar untuk kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita dan juga anak-anak kaum muslimin yang mungkin menjadi tanggung jawab kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya dan petunjuknya untuk kita agar tetap di atas petunjuk yang hak, petunjuk yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.